Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 4. Oke. Halaman berapa ini? Halaman 7576 berarti ya. Oke, halaman 76. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Cek di bawah. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar. Membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam di daerah sekitar, ya. Mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Oke, contoh ya. Kedua gambar tersebut, nah ini gambar ini kita lihat lagi, ini adalah areal persawahan ya. Persawahan ini menggunakan konsep terasiring. Teras ya, seperti teras yang miring. Nah, disebut terasiring. Nah, di sini adalah gunung ya. Oke, perhatikan gambar di atas. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia ya. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Diskusikan dengan teman sebangkumu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang kamu ketahui. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah tabel. Di sini yang alam dan buatan. Tabelnya ada enggak di bawah? Ada ya. Kita bikin sendiri di sini alam, buatan. Kalau di alam ada sungai, buatan ada waduk atau bendungan. Di alam ada rawa, ya, buatan ada tambak, ya, ada danau misalnya. Ya, ini bukan bukan perbandingan biar sesuai aja. Sawah misalnya. Ini yang buatan. Biar imbang kiri kanan. Maaf. Alamnya ada hutan. Buatan ada kota. Ya. Kita satu lagi. Misalnya tadi saya kolam ya. Kolam kan sama dengan tambak, buatan. Yang alami ada laut misalnya. Laut dialami juga ada hutan sudah ya, laut sudah. Nah ini aja deh, laut ini kota ya. Apa ya enaknya? Waduk, bendungan. Nah, oke. Waduk sama bendungan agak mirip ya, tapi beda. Oke. Terus ada kota, ada desa. Nah, macam-macam yang buatan itu ya desa. Siti pada suatu hari pada hari Sabtu, ayah dan ibu, ini tadi sudah dibaca belum? Sudah ya. Pada hari Sabtu, ayah dan ibu berencana untuk mengajakku dan adikku pergi ke daerah Puncak Bogor. Wah, senang ya. Apa yang akan kamu lakukan di sana, Siti? Udara di sana kan sangat sejuk dan menyegarkan. Perkebunan teh yang terdapat di sana juga betul-betul asri. Iyalah, aku memang berkeinginan untuk berjalan-jalan menyusuri perkebunan teh yang ada di sana. Wah, aku sudah tidak sabar. Ayo, sekarang jika kamu perhatikan terdapat banyak sekali ketampakan alam buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik.
Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu ketampakan alam buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Ya, indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Kebun teh buatan, bukan alami. Puncak adalah kawasan wisata pegunungan ya yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan ini membentang antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Gunung Gede Pangrango, udara di kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti strawberry dan sayur-sayur. Oke, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Ya, kita bertanya apa? Kenapa udara di sana dingin? Yang pertama, kenapa udara di puncak dingin? Nomor 2, kalau kita lihat di puncak, ya, dikarenakan kenapa banyak orang ingin berwisata ke puncak, ya, atau mengapa ya? Ingin berwisata di puncak. Ya, 3, tanaman perkebunan apa yang cocok di puncak? Tanaman apa yang cocok dikembangkan di puncak atau ditanam di puncak? Nah, mengingat suhunya, ya, kelembabannya macam-macam ya. Jadi ini adalah contoh pertanyaan. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan. Ya, kenapa udaranya dingin? Ya, di sini ada dikarenakan posisinya berada di kaki dan lereng Gunung Gede. Ya, kawanan menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Karena lokasi ini jawaban untuk nomor 1. Dikarenakan posisinya berada di kaki dan lereng Gunung Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan dingin. Mengapa banyak warga ingin berwisata di puncak? Ya, jawabannya ini ada di
Nah, indah, pemandangan indah. Ini adalah jawaban nomor 2. Pemandangannya indah, ya, dan udaranya sejuk termasuk juga ya. Ya, ini keindahan alam, kesejukan menjadikan daerah kunjungan wisata ya. Keindahan dan kesejukan jawabannya. Yang ketiga, tanaman apa yang cocok dikembangkan di puncak? Jawabannya juga ada di sini ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 3 adalah ini. Ya, teh ya, ada kopi, gula, Pak, dan tanaman hias itu jawabannya. Oke. Ceritakan pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketambahan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskan penjelasanmu dalam satu paragraf dan tuliskan di tempat yang tersedia. Ya, kalau di Surabaya, ya wisata yang favorit mungkin kebun binatang ya. Atau kebun binatang ini akan lebih keren lagi kalau di ini di Lawang ya, di itu masuk Malang gak itu kebun Taman Safari itu masuk Lawang apa Malang itu? Lawang ya. Atau di sana di Baby Zoo ya di daerah Batu. Ya, di sana ada Eco Park ya, Eco Park Batu. Ya, itu bagus ya kalau Pak Ali sebagai orang Surabaya ya. Kalau ingin berwisata, kalau orang Jakarta kan ke puncak. Kalau orang Surabaya itu ke Malang, Batu dan Malang. Ya di sini saya akan mengambil Batu saja. Jadi tuliskan penjelasanmu dalam satu paragraf. Eh, Eko Park kalau nggak salah namanya. Batu Malang. Ya. Jadi di sini taman wisata ya, Eco Park Batu Malang adalah salah satu ya, atau kita sambil browsing aja ya. Saya khawatir namanya keliru. Ya, Eco Park Batu. Batu. Eco Park Batu Jatim. Eco Green Park. Ya, Eco Green Park. Jadi Eco Green Park wahana wisata populer di kota Batu Malang. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya, nah ini di Eco Green Park ya. Jadi Eco Green Park ya, kurang green ya, kurang green. Eco Green Park. Ini adalah salah satu salah satu dari sekian banyak tempat wisata di Malang. Pak Ali suka di sini di apa itu? Taman Safari juga bagus ya, daerah Lawang. Eco Green Park. Nah, ada greennya ya. Kok perasaan ada yang kurang gitu loh tadi. Eco Green Park. Eco Green Park. Eco Green Park Batu Malang. Tanaman wisata Eco Green Park ya, ada greennya di sini ya. Eco Park gitu aja lah, enggak apa-apa deh. Seharusnya ada greennya ya, ini tanda strip ini. Batu Malang adalah salah satu destinasi wisata ya favorit saat liburan ya, terutama bagi warga Batu dan sekitarnya ya, termasuk Pak Ali sebagai warga Surabaya yang terkenal udaranya panas ya. Nah, sampai 35 derajat ambient temperatur ya. Nah, kalau liburan biasanya ke Malang, Batu. Adalah salah satu destinasi wisata favorit saat liburan. Ya,
Batu Malang sendiri ya lokasinya yang berbukit-bukit, yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit ya, yang di pegunungan, ya, yang berada di pegunungan, ya menyuguhkan ya keindahan alam yang luar biasa dan ditunjang dengan udara yang sejuk ya. Yang sejuk dan menyegarkan. Ya, menyegarkan karena udaranya bersih ya, masih banyak pohon-pohon besar di sana ya. Membuat suasana liburan menjadi menyenangkan. Taman Wisata Ekonomi Batu Malang adalah salah satu destinasi wisata ya, buat suasana menyenangkan. Nah, ini dari segi lokasinya ya. Nah, kemudian dari fasilitasnya sendiri ada banyak fasilitas rekreasi seperti baby zoo, kemudian museum mulai ada kerangka-kerangka replika dari kerangka dinosaurus ya, museum alam ya, museum alam. Kemudian di sana ada berbagai macam jenis kupu-kupu yang sudah diawetkan ya, dan lain-lain. Ada yang saya ingat itu di sana ada kerangka-kerangka dinosaurus juga ada. Terus kemudian di Baby Zoo ini binatang yang diatur rapi gitu. Kemudian museum alam, kemudian di sana seingat saya ada berbagai permainan ya, Baby Zoo, museum alam dan fasilitas permainan. Serta di sana ada tempat untuk kegiatan memberi makan hewan ya, berbagai aktivitas seperti memberi makan gajah, ada drama juga di sana ya, drama kolosal gitu, memberi makan gajah dan hewan-hewan lain. Yang menarik termasuk burung elang juga ada di sana ya. Oke. Lani, sepertinya kawasan Puncak Bogor itu menarik untuk dikunjungi. Iya Siti, tentu saja daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali, apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, saya dengar di kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan. Di daerah-daerah sekitar Bogor seperti Jakarta, Bekasi, ya, hampir sepertinya kawasan Puncak Bogor itu menarik untuk dikunjungi. Ya Siti, tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali, apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, saya dengar kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan.
dari daerah-daerah sekitar Bogor seperti Jakarta, Bekasi, hampir setiap akhir pekan arah menuju kawasan itu dipadati para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Wah, berarti masyarakat di kawasan itu sangat diuntungkan ya dengan banyaknya pengunjung dan yang mengunjungi daerahnya. Ya, Siti. Kegiatan itu tentu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Seharusnya seperti itulah. Masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampakan alam yang indah dan sejuk harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Aku setuju, Siti. Tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit tercapai. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pasal 33 ya. Oke. Ya, bersatu untuk Indonesia makmur. Ya. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, tentu memiliki berbagai keunikan. Nah, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Sejak dulu ya, sejak nenek moyang kita dulu, alasan bangsa-bangsa asing ke kita itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda dengan daerah lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini garis bawahi, ya. Alam Indonesia kaya untuk kemakmuran siapa? Rakyat Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut dengan kelompokmu. Diskusikan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Ya, manfaat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, dengan adanya persatuan dan kesatuan, ya, dan kesatuan, ya, maka akan timbul keamanan dan ketertiban. Akan timbul keamanan dan ketertiban. Ya, dengan persatuan dan kesatuan kita juga tidak mudah untuk diserang dari luar. Ya, kita juga memiliki kekuatan ya untuk menjaga agar tidak diserang dari luar, untuk menjaga agar tidak mudah ya diserang dari luar.
ya. Jadi mungkin ada pihak-pihak tertentu ya yang ingin membuat kerusuhan ya. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, hal tersebut bisa kita cegah. Oke. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, yang mungkin terjadi adalah kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ya, dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja. Ya, jadi hanya oleh pihak-pihak tertentu, dan kita mudah sekali mudah sekali terperdaya oleh asing nanti. Berikan contoh penggunaan dua daerah yang mempunyai ketampakan sumber daya alam yang berbeda. Contoh penggunaan dua daerah ya, di sini di Jawa Timur itu ada Jatim Park di Malang ya. Jadi ada di Jawa Timur ada Jatim Park, itu ada yang di Malang. Itu ada di Malang. Ya, memanfaatkan keindahan alam ini, pegunungan, memanfaatkan keindahan alam pegunungan. Ya, di Jawa Timur juga ada Jatim Park yang di Lamongan itu ya. Itu wisata bahari. Ya. Jatim Park wisata bahari Lamongan. Itu masuk Jatim Park kan ya? Wisata bahari. Nah, baru bahari sudah ada Lamongan di sini ya. Wisata bahari Lamongan. Nah, ini memanfaatkan keindahan laut. Ya, wisata bahari Lamongan. Memanfaatkan keindahan laut. Ya. Jatim Park berapa ini wisata bahari Lamongan? Jatim Park 2 mungkin ya. Jadi ada yang gunung. Kalau judulnya WBL ya, singkatannya WBL. Ya, Jatim Park 2 ya. Wisata bahari Lamongan Jatim Park 2. Ya. Jadi ada Jatim Park 1, ada Jatim Park 2 ya. Wisata bahari Lamongan Jatim Park 2. Nah. Jadi ini untuk memastikan saja. Oke. Ini kok seperti di Malang ini ya, tapi ya. Wisata bahari Lamongan, di Lamongan kok. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan ya, Jatim Park 2 di Lamongan. Yang di sini 1 ya di Malang itu. Yang 2 di Lamongan, yang 3 wah ini perlu dicek lagi. Di Lamongan memanfaatkan keindahan alam laut. Keindahan alam laut. Oke. Jadi ketampakan sumber daya alamnya berbeda gitu ya. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas bergantian dengan penuh percaya diri. Ya, kita lihat gambar-gambarnya yang di Jatim Park Lamongan. Kita langsung ke gambar ya. Nah, di sini. Nah, di sini anunya ya, kalau dilihat dari atas macam-macam. Fasilitasnya banyak, ada perahu, ada onta juga di sana ya. Dan berbagai wahana permainan
Oke, dulu Pak awal-awal dibangun Pak Ali sempat ke sana, tapi lama nggak ke sana. Sambil pingin lihat perkembangannya seperti apa. Luar biasa. Oke, lu ada mobil gila. Oh, bukan hanya orang gila, di mobil gila mau nyoba jadi mobil gila. Oke, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi. Nah ini, bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat agraris? Ya, Indonesia memiliki 2 musim, memiliki 2 musim, ya, sehingga sangat menguntungkan para petani. Ya, kemudian Indonesia juga memiliki tanah yang subur karena dilalui oleh gunung berapi. Ya, Indonesia juga memiliki tanah yang subur geografis ya, tanah yang subur karena memiliki banyak gunung berapi. Ini bisa dilewati rangkaian gunung sirkumpasifik dan sirkummediteran. Itu ini yang membuat Indonesia itu sangat pertaniannya sangat maju. Ya, banyak sekali varietas tanamannya. Pelajaran penting apa sajakah yang dapat kamu dapatkan hari ini? Ceritakan pengalamanmu kepada teman sebangkumu. Jadi pada intinya hari ini kita belajar tentang kenampakan alam ya, kenampakan alam dan keunikan penampakan alam dan manfaat ekonominya. Penampakan alam, kenampakan ya tadi ya, kenampakan alam dan manfaat ekonominya. Alam dan manfaatnya secara ekonomis. Secara ekonomis. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan hari ini? Boleh kalian komen di bawah. Sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Sikap persatuan dan kesatuan. Untuk menciptakan stabilitas keamanan, ya kan? Oke. Bersama orang tuamu buatlah sebuah daftar berisi persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Diskusikan manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang kalian miliki. Diskusikan juga cara mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah keluarga. Pembelajaran 5 kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.